Baiklah, Assalamualaikum Ibu Yuli. Apa Wah, kabar? Waalaikumsalam Bu Firda. Alhamdulillah sudah sehat. Semalam agak lumayan demam Bu. Ini suaranya masih agak lain suaranya. Iya, oke. Bu Mudah-mudahan Firda gimana? alhamdulillah sehat. Oke, mudah-mudahan Ibu Yuli cepat fit kembali ya. Ya, Cepat fit kembali biar semangat, kita semangat ya. iya Bu. Selanjutnya katanya mau cerita-cerita sedikit tentang apa di di sekolahnya. Kira-kira apa itu Ibu yang mau kita bincangkan hari ini? Aku ini begini Bu. Aku yang mau sembuh. Saya nih punya masalah sedikit dengan sekolah. Mungkin ini masalah pribadi bisa jadi, ataupun mungkin ini masalah personal lah gitu, ataupun kelompok gitu. Iya. Dimana saya disupervisi oleh seorang guru, kemudian beliau mensupervisikan saya hanya sekedar hanya sekedar apa namanya formalitas saja. Hanya sekedar formalitas. Kemudian beliau hanya untuk menyelesaikan pekerjaan beliau saja. Tidak ada istilahnya umpan balik yang bisa saya tingkatkan dalam mengajar yang saya lakukan gitu di supervisi. Berarti ini berhubungan masalah supervisi ya Bu ya, pelaksanaan supervisi di kelas yang Ibu ajar. Kemudian berarti kegiatannya itu tidak sampai di kegiatan akhir, oke. Seperti itu ya Bu. Berarti di sini kira-kira berarti tujuan yang ingin Ibu capai apa kira-kira dari perbincangan kita ini, dari kegiatan supervisi itu apa yang ingin Ibu harapkan gitu? Ya jelas tujuan saya saya ingin mencari solusi bagaimana caranya agar saya mendapatkan sesuatu umpan balik ataupun feedback dari guru senior yang mensupervisi saya. Seperti itu Ibu. Berarti Ibu mengharapkan dalam kegiatan supervisi yang dilakukan oleh ini yang melakukan supervisi siapa nih? Apakah kepala sekolah atau guru senior yang diwakilkan atau seperti apa? Ya, mensupervisi saya adalah guru senior Ibu. Jadi kami di sekolah itu kan sudah dibagi-bagi. Jadi untuk kepala sekolah itu kan mensupervisi guru-guru yang senior gitu. Sedangkan kami yang para guru-guru baru itu disupervisi oleh guru-guru senior seperti itu. Jadi dikelompokkan. Jadi kami itu ada sekitar 5 orang guru yang disupervisi oleh beliau seperti itu. Iya, oke. Berarti Ibu disupervisi oleh guru senior ya. Berarti merupakan perwakilan dari kepala sekolah ya, seperti itu. Berarti Ibu setelah melakukan supervisi itu, kegiatan yang dilakukan oleh guru senior itu tidak sampai ke tahap akhir, sehingga tidak menghasilkan suatu umpan balik yang Ibu harapkan ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang itu ya, yang ingin Ibu capai, bagaimana sebenarnya kegiatan supervisi itu bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ya. Jadi oke, dari deskripsi Ibu tadi itu berarti kira-kira peluang apa yang bisa Ibu ungkapkan supaya permasalahan Ibu ini bisa ada solusinya gitu? Kemarin saya sudah coba berdiskusi dengan kawan-kawan yang sama-sama disupervisi oleh beliau. Kami saling share, saling berbagi bagaimana ya istilahnya bagaimana kondisi ataupun
yang dilakukan oleh beliau tersebut. Kemudian kami sepakat bersama-sama itu sebenarnya mau menyampaikan hal ini dengan guru senior lainnya, tetapi kami masih ragu, seperti itu kan, masih ragu apakah akan diterima ataupun nanti ada kesalahpahaman di antara kami nantinya, seperti itu Ibu. Jadi intinya ya masih dalam planning ataupun bagaimana caranya untuk mengatasi masalah ini. Ya ini ya tadi yang pertama saya mungkin akan berdiskusi sama kawan-kawan dulu. Kemudian yang kedua nanti saya akan coba nanti menyampaikan hal ini kepada guru senior lainnya. Dan mungkin guru senior lainnya itu akan menyampaikan ke kepala sekolah. Rencana ketiga kami sepakat itu berlima itu akan coba nanti menyampaikannya secara langsung dengan beliau. Seperti itu Ibu. Iya, oke. Berarti sebenarnya yang sudah Ibu sampaikan tadi itu intinya Ibu ingin menyampaikan maksud Ibu supaya maksud Ibu ya kepada guru senior tadi lah ya, supaya dia bisa melaksanakan tahap-tahap supervisi itu sampai akhir ya. Kira-kira kalau menurut Ibu guru seniornya kalau menurut Ibu itu dia paham ya tahap-tahap untuk supervisi itu ya? Sebenarnya saya pikir beliau sudah paham tentang tahap-tahap pembelajaran ataupun yang ada di dalam LPP. Jadi ketika kami mau disupervisi pun kami sebelumnya mengadakan istilahnya menyampaikan hal ini dulu berupa LPP ataupun modul ajar yang ditampilkan ataupun yang diberikan ke beliau. Kemudian ada sintaks-sintaksnya di sana. Nah, namun setelah kami terjun di lapangan, kenyataannya di lapangan beliau memang kami mungkin saya bukan idealisme, bukan seperti itu, tapi kami menginginkan istilahnya umpan balik yang bermakna ataupun apa kekurangan kami dalam mengajar sehingga kami dapat meningkatkannya ataupun menguranginya yang buruk, kemudian yang baiknya kami ambil dan kami coba pertahankan ataupun kami tingkatkan kembali. Seperti itu Ibu. Iya, mungkin kalau sudah disampaikan kira-kira apa rencana Ibu dari aksi Ibu yang lakukan tadi setelah menyampaikan, jadi berupa apa strateginya supaya tujuan yang Ibu harapkan ini bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Ya, strateginya yang jelas saya itu akan coba mengusulkan ataupun memberikan usulan, mungkin kami akan coba berdiskusi dulu, berkolaborasi dulu dengan kawan-kawan. Jadi mengusulkan adanya apresiasi. Ini usulan ya Bu ya, mungkin usulan bagi semua supervisor ataupun yang mensupervisi guru-guru. Jadi diberikan semacam apresiasi oleh kepala sekolah sehingga nanti dalam pembelajaran itu dapat diterapkan misalnya suatu pembelajaran yang bermakna gitu. Jadi intinya kami bisa meningkatkan kualitas mengajar kami dan disupervisi oleh beliau. Misalnya kan nanti ada apresiasi ataupun semacam reward dari kepala sekolah untuk guru-guru yang mensupervisi guru-guru junior lainnya, seperti itu Ibu. Ya, jadi intinya Ibu mengusulkan suatu usulan yang kira-kira berupa diadakan suatu apresiasi lah ya, baik kepada guru senior yang menjadi supervisor ataupun kepada guru yang disupervisi ya, maksudnya seperti itu kan? Benar Ibu. Ada dua kategori di sini, jadi sebagai untuk memotivasi lah ya. Oke, jadi strategi yang udah Ibu ungkapkan tadi itu kira-kira kapan yang mau dilaksanakan dalam waktu dekat nih? Apakah besok atau seminggu lagi atau dalam tahap kapan gitu kira-kira Ibu apa akan terapkan? Dalam
sekolah kami itu biasanya itu 1 kali dalam 1 semester diadakannya supervisi. Nah, dikarenakan kami sudah terjadwal kemarin semester ini, makanya ini sudah mau ujian, mungkin kemungkinan itu akan kami bicarakan ataupun akan kami sampaikan dengan di semester berikutnya pada bulan Januari ataupun di bulan ya awal semester 2. Seperti itu, Ibu. Ya, oke. Berarti kalau untuk semester ganjil ini sudah terlewatkan lah ya waktu untuk supervisi itu. Berarti Ibu akan melaksanakan kegiatan supervisi itu berarti pada semester genap lah ya, semester genap. Mungkin kalau untuk usulan-usulannya boleh dilaksanakan itu ya Bu ya. Sudah bisa dikerjakan ya. Oke. Berarti saya tunggu Ibu apa untuk berita baiknya. Oke. Jadi untuk kegiatan rencana yang ingin Ibu laksanakan ini kira-kira siapa dan apa yang kira-kiranya menjadi untuk membantu Ibu untuk melaksanakan ini kegiatan ini. Jelas saya butuh kawan-kawan yang sama-sama rekan sejawat saya yang ada di sekolah, kemudian saya juga butuh kawan-kawan yang guru-guru senior dalam hal ini, kerjasamanya dan juga dukungan dari kepala sekolah dan juga guru-guru. Saya berharap guru-guru yang saya sampaikan ini bisa menerima ataupun istilahnya merubah ataupun memperbaiki sistem yang diterapkan dia sebelumnya menjadi lebih baik lagi dan lebih ada manfaatnya lagi untuk kami yang guru junior ini, seperti itu, Ibu. Iya, oke. Berarti Ibu di sini berkolaborasi dengan rekan sejawat lah ya untuk mewujudkan itu, apalagi perlu kira-kira dengan lebih spesifiknya dengan guru siapa nih, Bu? Guru yang sejurusan atau semata pelajaran atau gimana? Yang jelas guru yang sama-sama disupervisi oleh beliau, seperti itu, Ibu. Jadi kami dia di satu supervisor itu ada guru-guru yang ada satu kelompok ya. Bermacam-macam, ada matematika, juga ada seni. Oke, beberapa Ibu Yuli. Oke, untuk pembicaraan kita hari ini kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari kegiatan coaching kita hari ini? Yang dapat Ibu sampaikan apa? Ya, yang saya dapatkan pada coaching kita pada malam hari ini, ya saya alhamdulillah saya sudah menemukan solusi-solusi yang akan saya terapkan nantinya di semester depan. Kemudian mudah-mudahan dengan apa yang saya usulkan ataupun saya sampaikan ini dapat diterima dan dapat diterapkan untuk berikutnya, seperti itu, Ibu. Oke. Berarti kegiatan supervisi itu dari tahap awal ya, observasi, kemudian ada refleksi, kemudian ada umpan balik. Jadi bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin ya, Bu. Oke, mudah-mudahan terwujud ya, Bu, apa yang ingin Ibu capai. Berarti saya tunggu realisasi dari rencana Ibu ini, mudah-mudahan ada hasilnya. Mungkin untuk pertemuan berikutnya kita setting lagi kapan kita mau coaching lagi ya Bu Yulia. Berarti di sini saya yang banyak belajar dari Ibu ini bagaimana menemukan solusi untuk permasalahannya. Bukan saya yang ngasih solusi ya. Oke. Berarti lain kali kita setting lagi waktu pertemuan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada manfaatnya. Oke. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Firda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuli. Ya, selamat malam, Bu. Iya, selamat malam. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini Ibu Yuli gimana kabarnya? Lain suaranya dengar. Ya, agak sedikit pilek nih, Bu. Kemarin kena hujan kan, jadi agak sedikit pilek, tapi sudah mulai membaik ini. Oke. Oh iya, kemarin Ibu ada nelpon saya mau bicarakan tentang sesuatu gitu. Iya, Bu? Iya, oke. Kemarin saya ada menghubungi Ibu. Jadi ada sedikit yang ingin saya ceritakan ini, Ibu. Ya. Apa sih, Bu, topik yang akan Ibu bicarakan pada sesi coaching kita pada malam hari ini?
Iya, oke. Baik Ibu Yuli, terima kasih atas kesempatannya sudah mau menyediakan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya ya. Oke, ini masih berhubungan dengan kelas yang kita ajar juga ya. Biasa kan kita seprofesi. Oke, jadi begini Ibu Yuli. Oke, dari kelas yang saya ajar ini anak-anak kelas 10 SMA nih. Biasanya saya kan mengajar itu di kelas, udah beberapa kali saya masuk itu, siswa-siswanya itu saya lihat kalau untuk kesadaran dirinya, peduli lingkungannya itu agak kurang gitu. Seperti pada waktu saya masuk ke kelas, masih banyak yang sampah yang berserakan seperti bungkus-bungkus jajan mereka. Jadi ini saya menimbulkan suatu apalah ya, macam kekhawatiran atas anak-anak ini, bagaimana karakter mereka. Jadi saya ingin melahirkan suatu ide bagaimana supaya bisa sampah-sampah yang ada di kelas atau di lingkungan sekolah yang di kelas 10 ini khususnya atau secara umumnya di satuan pendidikan yang tempat saya bertugas itu bisa dikelola sebaik mungkin. Jadi seperti itu, Ibu. Jadi yang ingin Ibu sampaikan di sini tujuan kita ini Ibu ingin mendapatkan solusi bagaimana cara anak-anak agar tidak membuang sampah sembarangan ataupun tidak berserakan sampahnya di sekolah ya Bu ya. Iya, oke. Jadi situasinya berarti kondisinya setiap kali Ibu masuk itu sampah berserakan ya Bu ya? Iya. Lebih seringnya seperti itu, jarang sekali kalau saya masuk pagi mungkin itu kalau dihitung sampah itu masih penuh dengan sampahnya, mungkin di kelasnya yang piketnya belum melaksanakan tugasnya. Oke, jadi harus ditunggu dulu sehingga termakan waktu untuk kita belajar sebenarnya ya untuk ya memberesi tentang sampah itu ya. Memberesi tentang sampah. Jadi hampir sebagian besar itu saya temukan dia harus kita perintahkan dulu baru diapakan anak-anak melaksanakan tugasnya untuk membuang sampah itu. Menurut Ibu nih apa yang mempengaruhi hal ini bisa terjadi ya Bu ya? Oke, mungkin seperti ini ya Bu, kesadaran ke anak-anak itu masih rendah. Kemudian ya mungkin dari pihak sekolah itu sudah menerapkan kesepakatan sekolah maupun kesepakatan kelas ya, berarti belum diikuti anak-anak dengan sepenuh ya, dengan secara menyeluruh. Jadi seperti itu Ibu. Jadi saya berpikir bagaimana kira-kira bisa mengelola anak-anak ini sebaik mungkin gitu, supaya mereka peduli dengan lingkungan kita di sekitarnya. Jadi situasi yang Ibu inginkan bagaimana caranya ya Bu ya, bagaimana caranya anak-anak bisa menyadari akan hal tersebut ya, istilahnya tidak membuang sampah pada tempatnya dan tidak berserakan sampah-sampahnya ya Bu ya. Jadi apa yang bisa Ibu buat untuk hal ini supaya bisa terwujud gitu Bu? Iya, oke. Kalau saya berpikir seperti ini Bu Yuli, mungkin anak-anak ini harus ada dari sekolah lah ya, dari sekolah itu punya kegiatan atau suatu dobrakan lah ya untuk supaya anak-anak ini punya kesadaran peduli lingkungan ya. Mungkin saya terpikir seperti ini setelah dilaksanakan kesepakatan kelas ya, baik membuang sampah pada tempatnya ya, dan yang lain mungkin kita akan menerapkan itu nanti suatu kompetisi lah gitu. Kompetisi nanti setiap kelas itu kita adakan program mungkin kebersihan kelas. Nanti akan kita berupa kompetisi ya, siapa yang paling rapi, bersih kelasnya.
dalam satu semester satu sekali ya dalam satu tahap satu semester itu akan kita nilai ya, akan kita nilai nanti lekol mana atau kelas mana yang paling bersih dan rapi untuk pengelolaan dan lingkungannya. Jadi seperti itu. Dan yang kedua Ibu, ya kemudian terpikir juga oleh saya untuk proyek P5 ini. Oke, untuk proyek P5 ini kebetulan kami sudah melaksanakan beberapa tema. Untuk tema gaya hidup berkelanjutan itu belum kami laksanakan ya. Rasa saya lebih bagusnya itu bisa dilaksanakan recycle atau pemanfaatan sampah ya. Jadi produk-produk yang nanti bisa kita terapkan ke siswa ya. Nah, jadi itu terpikir oleh saya seperti itu. Jadi gagasannya ada dua macam nih Bu ya. Yang pertama itu Ibu akan melaksanakannya pada apresiasi ataupun semacam kompetensi untuk anak-anak. Kemudian yang kedua Ibu bisa mengadakannya pada kegiatan P5 ya Bu ya. Jadi apa yang harus Ibu siapkan ataupun menurut Ibu apa yang harus Ibu siapkan untuk melakukan ataupun melaksanakan hal tersebut nantinya? Iya, oke. Yang jelas ini Ibu untuk kegiatan apa kompetisi ya, tentang kebersihan kelas ini ya. Jadi dipertandingkan dari antara kelas itu berarti kita bekerja sama nanti dengan pihak sekolah ya, terutama nanti dengan wakil kesiswaan ya. Tentu kita minta izin ke kepala sekolah dulu ini. Kita mau melaksanakan kegiatan ini, kemudian bekerja sama dengan wakil kesiswaan, kemudian nanti bekerja sama juga dengan wali kelas nih. Nah, kita siapkan bagaimana tahap-tahap untuk melaksanakan kompetisi ini. Kemudian kalau untuk tema gaya hidup berkelanjutan ini, yang jelas kita akan minta izin juga dengan kepala sekolahnya ya. Kemudian sama berkolaborasi bersama wakil kurikulum ya dan tim-tim nih, tim-tim untuk P5, proyek P5 ini ya rekan-rekan guru. Jadi bagaimana supaya bisa kita laksanakan gaya hidup berkelanjutan ini, kita ambil topiknya, temanya, dan kita memanfaatkan sampah-sampah yang ada ya di lingkungan sekolah kita, terutama nanti sampah-sampah anorganik ini Ibu. Ya, produk-produknya bermacam-macam dan bahkan kita bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi di sini. Saya rasa ya, pembelajaran diferensiasi baik dari kontennya, kemudian prosesnya, dan nanti pada hasil, pada produk itu. Nanti anak-anak bisa dibebaskan memilih yang mana ini mau dihasilkan, apakah berupa kerajinan, ya, berupa nanti yang lain-lainnya juga. Jadi seperti itu. Jadi kriteria yang Ibu inginkan itu adalah berupa produk ya Bu ya? Ya, salah satunya. Oke, ada lagi Bu kira-kira? Ya, jadi itu kami akan berkolaborasi nanti dengan rekan sejawat ya, bagaimana menerapkan pemilahan sampah lah ya untuk anak-anak ini. Berarti dia harus tahu dulu jenis-jenis sampah itu apa aja, ada yang sampah organik, sampah anorganik, ya terutama kalau di sekolah itu paling menghasilkan sampah anorganik ya, anorganik berupa plastik-plastik. Oke, nanti kita olah bagaimana. Kalau misal menemukan juga mungkin sampah yang organiknya, mungkin sampah dedaunan atau apa yang berada di halaman sekolah, lingkungan sekolah bisa kita olah bisa pupuk ya. Pupuk ya, bisa jadi buat pupuk. Itu dia. Kira-kira kapan ya Bu ini akan dilaksanakan dan siapa orang yang akan berkolaborasi dengan Ibu kira-kira? Untuk kegiatan ini, kalau rasa kalau saya memilih lah ya untuk kegiatan ini cenderungnya pada yang kegiatan kedua tadi itu penerapannya di proyek P5 ya. Mungkin yang kegiatan yang keduanya bisa dilaksanakan juga ya. Kalau untuk dalam waktu dekat
karena ini sudah berada di akhir semester ganjil, itu sudah berjalan 2 tema kemarin, kebetulan belum sampai di gaya hidup berkelanjutan, jadi mungkin dalam waktu dekat akan dilaksanakan pada semester 2. Tapi untuk melaksanakan itu kita perlu persiapan dulu nih. Iya, betul-betul. Persiapan dulu, kita berembuk dulu di sekolah bagaimana kita menyusun modulnya dulu, ya. Modul B5 itu seperti apa nanti. Nah, jadi teman-teman rekan sejawat lah ya Bu ya. Iya. Kita akan laksanakan paling cepat itu Januari itu sudah terlaksana. Oke, jadi Ibu butuh dukungan, tentu juga dukungan dari kepala sekolah ya Bu ya, selain dari perlu sekali. Oke Bu, sudah hampir jam berapa ini ya Bu ya, jadi kita apa sih Bu yang dapat Ibu simpulkan dari sesi kita pada malam hari ini? Ya, oke. Saya sangat merasa sangat tercerahkan sekali, terbantu sekali setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu Yuli ini, terpikirkan oleh saya bagaimana nanti yang akan saya laksanakan. Jadi untuk meningkatkan kesadaran ke siswa kita, ke anak-anak didik kita tentang peduli lingkungan ya, terutama pengelolaan sampah ini. Dengan adanya kegiatan yang akan kami laksanakan ini, mudah-mudahan itu paling tidak meminimalisir volume sampah yang ada di sekolah ya. Ya, dan anak-anak ini dia punya tanggung jawab ini untuk mengelola sampahnya. Tentu dia tidak begitu tidak akan merasa ya tanggung jawabnya rendah lagi kalau kita suatu kegiatan ya yang berhubungan dengan secara akademik dan non akademik untuk mereka ya. Jadi akan kami laksanakan melibatkan siswa nanti dalam kegiatan proyek P5 tentang tema gaya hidup berkelanjutan tentang pengelolaan sampah ini. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Jadi apa yang insight dari sesi ini, Bu? Ya, oke. Berarti untuk kegiatan ini saya merasa sangat terbantu sekali ya, sehingga untuk permasalahan yang saya hadapi ini bisa teratasi lah ya Bu ya, dengan solusi-solusi yang sudah muncul sampaikan ide-ide yang sampaikan sendiri ya. Iya, seperti itu. Mungkin kalau saya pikirkan sendiri nih kan tak ketemu ide-ide itu. Iya, benar. Baru muncul gitu. Oke, Ibu Firda, saya pikir Ibu sudah menemukan sendiri solusi yang terbaik untuk Ibu, masalah apa yang sudah terjadi di sekolah Ibu. Kemudian Ibu akan mencoba untuk membuat planning ke depannya, dan mudah-mudahan kita di sesi coaching berikutnya kita bisa Ibu bisa menyampaikan apa yang sudah Ibu lakukan ataupun laksanakan pada ya Bu ya. Oke, tetap semangat Bu, saya pun tetap semangat. Semoga kita semua kita sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.